Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat saat menonton video presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang ejaan yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia. Sebelum memulai presentasi, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan pembicara yang akan membawakan materi pada hari ini. Yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, Ibu Turangga Sastra dengan NIM 21156131006. Pembicara pertama ada Nikade Cynthia Dwi Padmawati dengan NIM 21156131011. Pembicara kedua ada Sianita Ari Fani dengan NIM 21156613071. Pembicara ketiga ada Adi Prasetyo dengan NIM 21156613126. Dan pembicara terakhir ada Nikade Dwi Cahyani dengan NIM 21156613041. Baiklah, sekian perkenalan dari kelompok 3. Waktu dipersilakan kepada Padma untuk membawakan materi pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian, tujuan, dan fungsi ejaan. Yang pertama adalah pengertian ejaan. Menurut Suryaman dalam bukunya, yang dimaksud dengan ejaan adalah keseluruhan peraturan-peraturan dalam melambangkan bunyi-bunyi ujaran, mendapatkan tanda-tanda baca, memotong suku kata, dan menghubungkan kata-kata. Secara etimologis, definisi ejaan ini lebih menekankan pada segi historisnya, yakni dengan mempertahankan unsur yang tidak direalisasikan dalam sistem bunyi suatu bahasa. Jadi, secara singkat, pengertian kaidah ejaan adalah keseluruhan peraturan yang melambangkan bunyi ujaran, penataan kata meliputi pemisahan dan penggabungan kata, penulisan atau tata kata secara rinci, termasuk unsur serapan, huruf, dan tanda baca. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari ejaan. Tujuan adanya aturan kaidah ejaan ini adalah untuk memberi pengertian pada tulisan agar lebih jelas dan mempermudah pembaca untuk memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Selanjutnya, fungsi ejaan. Fungsi ejaan yang utama adalah untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia, baik kaitannya dengan kosakata maupun dengan peristilahan. Ejaan sangat penting dan perlu untuk diprioritaskan. Ejaan memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan pembakuan bahasa, baik itu yang berkaitan dengan pembakuan tata bahasa ataupun kosakata dan peristilahan. Fungsi-fungsi tersebut antara lain adalah yang pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa, yang kedua sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, dan yang ketiga sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain, baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Baik, materi yang kedua adalah sejarah ejaan. Sejarah ejaan di Indonesia dimulai dari yang pertama, yaitu ejaan Van op Huytsen yang berlaku pada tahun 1901 sampai 1947. Ejaan pertama ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles A. van op Huytsen. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi yang berlaku pada tahun 1947 sampai 1956. Ejaan kedua ini biasa dikenal sebagai ejaan Suwandi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu yang mengumumkan ejaan tersebut, dan berlaku sejak 19 Maret 1947. Selanjutnya adalah ejaan pembaharuan yang berlaku pada tahun 1956 sampai 1961. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua digelar pada tahun 1954 di Medan. Kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin untuk membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Suwandi. Akan tetapi, hasil kerja panitia itu tidak pernah diumumkan secara resmi, sehingga ejaan itu pun belum pernah diberlakukan. Yang keempat adalah ejaan Melindo pada tahun 1961 sampai 1967. Ejaan ini dikenal pada akhir 1956 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisannya. Ejaan Melindo menggunakan sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu Indonesia sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Akan tetapi, rencana peresmian ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1967. Selanjutnya adalah ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang berlaku pada tahun 1967 sampai 1972.
Ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada saat itu. Ejaan ini tidak memiliki banyak perbedaan dengan EYD, kecuali pada perincian-perincian kaidah saja. Gabungan panitia yang diketuai oleh Antim M. Mulyono saat itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Selanjutnya yang keenam adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, atau yang sering disebut dengan EYD yang berlaku pada tahun 1972 sampai tahun 2015. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada tahun 1987 dan tahun 2009. Revisi pertama pada tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0543A U tahun 1987 tentang penyempurnaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Keputusan Menteri ini menyempurnakan ejaan yang disempurnakan edisi 1975. Revisi kedua pada tahun 2009. Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri kali ini, maka ejaan yang disempurnakan edisi tahun 1987 diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya yang ketujuh adalah ejaan bahasa Indonesia atau EBI yang berlaku tahun 2015 sampai saat ini. Ejaan bahasa Indonesia atau EBI adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Sekian dari presentasi saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi yang ketiga ialah pemakaian huruf sesuai EBI, yang dimana A. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. B. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. C. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yang dimana terkecuali huruf vokal. D. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu AI, AU, EI, dan OI. E. Gabungan huruf konsonan, yang dimana huruf konsonan terdiri atas gabungan konsonan KH, NG, NY, dan SY, yang dimana masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. F. Huruf kapital, yang dimana huruf kapital atau huruf besar dipakai 1. Unsur pertama kata pada awal kalimat. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. 3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Ketujuh, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Ke-11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. 13.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti yang sudah saya terangkan di nomor 12. Ke-14, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Dan yang terakhir nomor 15, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengajuan. Selanjutnya G, yaitu huruf miring, yang dimana 1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama ilmiah, daerah, dan ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Yang H, yaitu huruf tebal, yang dimana 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Ya, materi berikutnya ada pemakaian kata sesuai EBI. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, saya pergi ke sekolah dan adik tidur di kamar depan. Yang kedua, berikutnya ada kata berimbuhan. Yang pertama dari kata imbuhan adalah imbuhan. Ada awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Yang berikutnya yang kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti, misalnya antar kota, biokimia, dan ekstrakurikuler. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung straight di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak-anak, cumi-cumi. Yang berikutnya ada gabungan kata. Gabungan kata memiliki 5 unsur. Yang pertama, unsur gabungan kata yang tidak lazim disebut dengan kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan atau akhiran. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis dengan serangkai. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Berikutnya, yang kelima ada pemenggalan kata. Dalam pemenggalan kata, pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah, saat, begitu. Berikutnya, huruf diftong. Ada a, i, u, e, o, dan o, i, tidak dipenggal. Yang ketiga ada, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, atau termasuk gabungan huruf konsonan. Di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Berikutnya, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dapat dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Berikutnya, jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Yang keenam ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana Abdul Izza sekarang? Terus, yang ketujuh ada partikel. Partikel terdapat 3 unsur. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, janganlah buang sampah sembarangan. Unsur yang kedua itu partikel pun, ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, jika ibu mencuci di dapur, ayah pun mencuci di tempat itu. Yang ketiga, partikel per, yang berarti demi, tiap, mulai, ditulis terpisah dari kata
yang mengikutinya. Misalnya, para siswa dipanggil satu per satu. Yang berikutnya ada singkatan dan akronim. Misalnya, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat dengan tanda titik setiap unsur singkatannya. Seperti MT Haryono, N.T. Haryono. Yang berikutnya, singkatan yang terdiri atas huruf-huruf setiap kata nama lembaga pemerintahan dan ketenagakerjaan lembaga pendidikan, badan, atau organisasi serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, yaitu UI, Universitas Indonesia. Yang berikutnya, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik, seperti dan lain-lain, disingkat menjadi DLL titik. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik, seperti atas nama, disingkat menjadi A.N. Berikutnya, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti oleh tanda titik, seperti kilogram, disingkat kg, verum, disingkat Fe. Berikutnya ada akronim. Nama yang terdiri atas huruf awal yang setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, seperti LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Berikutnya, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dari suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf kapital. Misalnya Bulog, Badan Urusan Logistik. Berikutnya ada akronim, bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awalan dan suku atau gabungan huruf kata ditulis dengan huruf kecil, seperti sosial budaya, disingkat menjadi sosbud. Yang kesembilan berikutnya ada angka dan bilangan. Angka dan bilangan ada angka Arab. Yang kedua, bilangan dan tes dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, ditulis dengan huruf, kecuali dipakai serta berurutan seperti dalam rincian. Misalnya, mereka bermain 3 babak, ditulis dengan 3 ditulis dengan huruf. Bilangan pada awal kalimat ditulis huruf, misalnya 1000 orang mengantri makanan gratis. Huruf 1000 itu ditulis dengan huruf. Berikutnya, apabila pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunannya di kalimat diubah. Misalnya, di perpustakaan terdapat 320 buku sastra. 320 ditulis dengan angka. Sekian presentasi dari saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jika tidak dimengerti dari presentasi saya, bisa dibaca di makalah saya di kelompok saya. Terima kasih. Baik, di sini saya selaku pembicara keempat akan menjelaskan tentang pemakaian tanda baca serta perbedaan EYD dan EBI. Pemakaian tanda baca meliputi tanda titik, koma, titik 2, tanda pemisah, dan tanda penyingkat atau apostrop. Dalam penggunaannya, tanda titik biasa dipakai untuk mengakhiri kalimat, menandai singkatan nama, menandai singkatan gelar, serta digunakan untuk akhir singkatan atau ungkapan yang umum. Tanda koma secara umum digunakan di antara nama gelar akademis yang mengikutinya. Misalnya, Supraman, SPD. Digunakan ketika ada anak kalimat yang mendahului induk kalimat, serta digunakan antara unsur yang dirinci. Lalu ada tanda titik koma yang biasa digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membuat tugas. Selain itu, tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Misalnya, ayah mencuci motor di halaman, titik koma, ibu sedang mencuci piring di dapur. Lalu ada tanda titik 2 yang bisa digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaiannya. Tanda titik 2 juga bisa digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Selanjutnya ada tanda pisah yang dilambangkan dengan simbol strip. Tanda baca ini biasa digunakan sebagai pemisah untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Selain itu, tanda pisah dapat dipakai untuk menegaskan adanya keterangan posisi atau keterangan lain, dan juga tanda pisah bisa dipakai di antara 2 bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Kemudian selanjutnya terdapat perbedaan antara Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan atau PUEYD dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Di antaranya,
Pada PUEYD hanya terdapat 3 huruf diftong, yaitu AI, AU, dan OI. Kemudian ditambah 1 huruf EI pada PUEBI. Selain itu, di PUEBI berisi aturan-aturan yang sebelumnya tidak dicantumkan dalam PUEYD. Di antaranya mengenai penulisan kapital untuk unsur julukan, berisi bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf, penggunaan huruf tebal untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, dan juga menegaskan bagian karangan. Lalu pada PUEYD, tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri pernyataan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Dalam hubungan ini, sebelum perincian terakhir, tidak perlu digunakan kata dan, sedangkan pada PUEBI, tanda titik koma digunakan dalam perincian penggunaan kata dan. Selain beberapa hal di atas, terdapat perbedaan mengenai penggunaan tanda epilipsis, penggunaan tanda hubung, definisi penggunaan kata pun, dan juga penggunaan tanda kurung yang sebelumnya belum diatur atau dicantumkan pada PUEYD. Namun pada PUEBI, semua unsur tersebut sudah mengalami perubahan serta penambahan aturan dan juga aturan yang ada menjadi lebih terperinci. Baiklah, sekian presentasi kelompok kami tentang ejaan yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia. Jika ada salah kata atau kalimat mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi ini. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.